Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana kekeringan yang terjadi di Iran itu karena wanita asal Iran, wanita masyarakat Iran buka hijab, guys. Jadi kekeringan yang ada di Iran ini, krisis air bersih yang terjadi di Iran ini karena wanita Iran rame-rame buka hijab, guys. Dan yang mengklaim ini adalah pemerintah Iran itu sendiri. Saya tuh nggak habis pikir ya, apa sih hubungannya orang yang buka hijab dengan kekeringan yang ada di Iran? Saya nggak habis pikir gitu. Apa hubungannya? Kalau kita buka hijab, lalu tiba-tiba ya air yang ada di waduk, air yang ada di sungai, air yang ada di danau dan sebagainya langsung menghilang gitu, langsung menguap gitu. Apa ada hubungannya atau tidak? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kalau ada wanita nggak berhijab itu akan menimbulkan yang namanya maksiat. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungannya maksiat dengan kekeringan gitu? Apakah karena maksiat sehingga Tuhan marah gitu? Nah, yang jadi pertanyaan, Tuhan macam apa ya yang memarahi umatnya kalau dia tidak berhijab? Tuhan macam apa yang mengurusi umatnya kalau membuka penutup kepala? Tuhan macam apa yang mengurusi hal remeh-temeh seperti mengurusi penutup kepala? Kenapa? Kenapa ada Tuhan yang maha kepo gitu ya? Tuhan yang maha mengurusi penutup kepala. Kenapa ada Tuhan seperti itu? Kemudian sebenarnya kalau boleh jujur ya, justru Israel itu mencoba membantu Iran menangani masalah krisis air. Sangat-sangat membantu guys ya. Kalau Iran mau ya, tapi Iran kan nggak mau dibantu ya. Gengsi ya. Egois gitu. Sehingga Iran mengalami masalah krisis yang sangat-sangat luar biasa sekarang ini. Coba kalau Iran tidak gengsian ya kan, maka Israel akan membantu gitu ya dengan teknologi yang sangat luar biasa. Jadi karena Iran sekarang ini tidak menerima bantuan daripada Israel, sehingga terjadi krisis yang berkepanjangan gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Iran tidak menerima tawaran daripada Israel ini? Kenapa Iran tidak menerima bantuan daripada Israel ini? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh kebencian dan kebencian? Jadi gini guys ya, kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Saya sering mendengar di Konoha bahwa kalau misalnya terjadi bencana, musibah, banjir dan sebagainya, oh ini karena Tuhan marah, oh ini karena wanita-wanita tidak berhijab gitu. Saya sering mendengar kalimat seperti ini di Konoha. Nggak jauh beda dengan yang ada di Iran ini. Jadi Iran dengan Konoha itu 11-12 ya kalau boleh jujur ya. Cara berpikirnya sekarang 11-12 dan IQ-nya juga sudah mulai mirip-mirip guys ya. IQ Iran sekarang terjun bebas. Beda dengan waktu Iran itu bernama Persia. Persia dulu rata-rata IQ mereka itu 100 ya kalau nggak salah ya. Sekarang ini sudah di bawah 100 guys. Bahkan hampir mirip dengan Konoha ya. Konoha itu kan IQ-nya itu rata-rata setara dengan gorila ya. Udah mulai mirip guys ya. Cek data kalau nggak percaya. IQ Iran dengan IQ Konoha itu sudah mulai-mulai terjerembab ya kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan apa yang mempengaruhi? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Iya, sangat dipengaruhi. Tradisi dalam beragama sangat mempengaruhi IQ seseorang. Jadi gini guys, ini korelasinya. Ini ada korelasinya antara Konoha, Iran, dan hijab ya. Ini punya korelasi. Jadi gini guys. Jadi masyarakat yang IQ-nya setara dengan gorila itu, mohon maaf ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Masyarakat yang IQ-nya setara dengan gorila itu, mereka tidak bisa berpikir logis dan berpikir rasional. Jadi yang bisa dipikirkan oleh masyarakat seperti ini ya, rata-rata yang IQ-nya setara gorila itu berpikiran itu pendek. Mereka akan menyambungkan sesuatu hal itu kalau itu menguntungkan. Contoh misalnya, terjadi banjir di Konoha. Oh ini karena maksiat. Oh ini karena hijab. Apa hubungannya gitu ya? Apa hubungannya orang yang nggak berhijab dengan oh, terjadi bencana gitu ya? Seperti di Konoha atau di Iran misalnya. Apa hubungannya?
Apa korelasinya? Kalau misalnya mengatakan, oh kalau kita buka hijab itu otomatis itu mengundang yang namanya maksiat. Lalu terjadi yang namanya maksiat, terjadi yang namanya oh, dosa gitu ya. Itu yang dibenci oleh Tuhan sehingga Tuhan marah dan ya memberikan yang namanya bencana gitu, memberikan yang namanya cobaan gitu dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, emang ada Tuhan gitu ya, hanya mengurusi ya hal yang remeh-temeh gitu? Coba, Tuhan macam apa yang mengurusi penutup kepala manusia? Coba, saya mau nanya sama yang nonton video ini, apakah ada Tuhan gitu mengurusi penutup kepala gitu? Menurut saya, mohon maaf ya sama yang nonton video ini ya, dan Tuhan yang saya maksud itu Tuhan Konoha ya, bukan Tuhan orang Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang kelenjotan berjamaah. Jadi Tuhan yang saya maksud itu adalah Tuhan warga Konoha dan warga Iran. Jadi menurut saya pribadi ya, mohon maaf ya, kalau ada Tuhan yang mengurusi kepala manusia gitu ya, mengurusi bentuk kepala, berarti Tuhannya pengangguran ya kan? Jadi harusnya kan Tuhan itu mengurusi hal-hal yang rumit ya, hal-hal yang sangat-sangat urgent lah gitu ya, penting gitu ya. Jangan mengurusi hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Tuhan itu harusnya mengurusi hal-hal yang lebih besar gitu ya. Bagaimana supaya SDM Konoha maju, itu sebenarnya yang diurusi. Bagaimana supaya kemiskinan hilang gitu ya. Bagaimana supaya kita itu menjadi negara maju, bagaimana supaya dunia ini lebih baik dan sebagainya. Bukan malah mengurusi bentuk kepala gitu. Kan ini hal yang remeh-temeh gitu ya kan. Berarti Tuhannya pengangguran gitu, nggak ada kerjaan lain gitu. Ya, Tuhan yang maha kepo gitu ya kan. Tuhan yang maha pengangguran gitu ya. Tuhan yang maha nggak ada kerjaan gitu. Kurang kerjaan banget ya kalau ada Tuhan seperti itu. Ya, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini. Kadang-kadang Tuhan itu bisa kita ciptakan sendiri guys. Tuhan warga Konoha itu diciptakan sendiri. Makanya mereka kadang-kadang membunuh atas dasar agama. Kenapa? Karena mereka menciptakan Tuhan mereka sendiri. Kalau kita tanya sama telolit yang ada di Konoha, kenapa kamu membunuh? Ya karena diperintahkan sama Tuhan saya. Pasti serempak mereka akan mengatakan seperti itu. Kompak mereka akan mengatakan seperti itu. Ini mereka membunuh itu ya karena mereka merasa benar gitu. Telolit itu bukan orang bodoh guys. Rata-rata teroris itu adalah orang-orang yang tamat SMA gitu. Bahkan dokter juga ada guys ya. Dokter juga ada. Ya, jadi kalau saya nggak bahas ini, maka ini akan terjadi di Konoha. Kejadian yang ada di Iran akan terjadi di Konoha. 11-12 lah ya. Konoha juga seperti itu. Kemudian ya, kalau misalnya kita kupas lagi lebih dalam lagi misalnya. Kalau misalnya nih suatu daerah itu ada yang maksiat misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa terjadi maksiat? Biasanya warga Konoha akan mengatakan, oh itu karena nggak pakai hijab. Buktinya di Aceh, di Konoha ya, ada sebuah provinsi bernama Aceh. Di sana kasus pemerkosaan terbanyak di Konoha. Padahal pakai hijab tuh semuanya razia di mana-mana. Apakah ada korelasinya? Nggak ada korelasinya kan? Nggak ada. Semakin wanita itu dibungkus ya, semakin dibikin seperti ninja gitu ya. Ninja ninja Jepang gitu ya, ditutup semuanya cuma mata doang yang kelihatan gitu ya. Semua pakai pakaian warna putih gitu ya, pakai cadar misalnya. Maka orang-orang akan makin penasaran guys. Percaya deh sama gua, akan penasaran. Sesuatu yang bikin penasaran itu akan mengundang yang namanya maksiat. Itu sebenarnya yang jadi permasalahan guys. Jadi gini guys, kalau misalnya kita mengatakan, oh karena pakaian terbuka gitu ya, karena nggak berhijab gitu ya. Kalau misalnya warga Konoha mengatakan seperti itu ya, kalau misalnya warga Iran mengatakan seperti itu. Lah, zaman dulu nenek moyang kita pakaian itu kalau perhatikan kalau Anda jeli ya, pakaiannya itu setengah terbuka, guys. Ya kan? Coba cek sejarah. Mulai dari Sabang sampai Merauke seperti itu, guys ya di Konoha. Orang Aceh ya, cara berpakaiannya itu ya nggak semua ditutupi gitu, nggak dibungkus gitu seperti ninja, nggak seperti itu ya. Kemudian Sumatera Utara, orang Medan ya, orang Toraja ya, orang Sunda, orang Jawa. Kalau itu perhatikan baju adat
nenek moyang kita itu ya nggak dibungkus gitu. Ya, simpelnya gini deh, di Bali misalnya kalau kita perhatikan adat Bali itu, ya cewek-cewek Bali itu menggunakan baju nggak tertutup semuanya guys ya, mohon maaf ya. Ya ini ininya kelihatan guys ya. Saya tidak memojokkan orang Bali di sini ya, tapi saya hanya memberikan contoh. Itu adat guys. Apakah ada pemerkosaan zaman dulu? Nggak ada. Apakah ada pemerkosaan zaman nenek moyang kita? Nggak ada tuh pemerkosaan. Nggak ada yang berani tuh. Padahal sesama terbuka gitu ya. Orang Sunda, pakaian orang Sunda juga seperti itu. Nggak ada tuh kasus pemerkosaan. Nggak ada. Jadi nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya antara ya kita nggak pakai penutup kepala gitu ya, nggak pakai hijab ya, lalu maksiat semakin turun. Nggak ada korelasinya, nggak ada guys. Jadi ini menurut saya itu logical fallacy gitu ya. Lalu bagaimana solusinya gitu ya? Saya tidak hanya mengkritik ya, saya tetap memberikan yang namanya solusi. Jadi kalau misalnya nih ya terjadi banyak maksiat di satu daerah gitu ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, sebenarnya yang perlu dihijabi itu mata prianya, ya bukan si wanitanya. Contoh misalnya nih ya, kalau misalnya ada orang jualan emas misalnya di pinggir jalan, ya jualan emas nih ya, berderet-deret misalnya. Terus ada orang yang rampok, ya ngerampok emas nih. Lalu kita mengatakan, ya lagian sih ya jualan emas di pinggir jalan, ya dirampok dong. Sama seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan, ya lagian sih nggak pakai hijab, ya terjadi yang diinginkan, ya terjadi yang namanya maksiat. Sama seperti itu perumpamaannya guys. Itu apple to apple. Ya, cuman warga Konoha yang IQ-nya setara dengan gorila tidak bisa berpikir sejauh ini karena apa? Karena yang penting menguntungkan bagi mereka. Ini cara berpikir yang sangat licik sekali ya. Cara berpikir warga Konoha yang sangat licik sekali. Kalau terjadi banjir ya, terjadi air bah misalnya, terjadi longsor dan sebagainya. Oh, ini karena ada penunggunya. Oh, ini karena maksiat. Padahal bisa aja longsor terjadi misalnya nih di Sumatera Utara nih ya. Ya, misalnya longsor itu karena apa? Karena hutan gundul. Itu rasional guys. Itu masuk akal. Jadi kalau kita mengatakan, oh ini karena maksiat. Aduh, sampai kapan kita bisa menjadi negara maju seperti itu? Bisa diketawain kita guys ya sama negara luar. Diketawain. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya mohon maaf ya, ada musibah gitu ya, kekeringan seperti di Iran misalnya. Oh, ini karena maksiat. Ya, kalau misalnya terjadi polusi gila-gilaan misalnya di Iran, oh karena wanita Iran itu tidak menggunakan penutup kepala gitu ya, tidak berhijab dan sebagainya. Nggak ada hubungannya. Ini logical fallacy, nggak ada kausalitas. Jadi berpikir itu harus logis guys ya. Makanya ya sering-sering main catur ya. Mohon maaf ya bagi yang nonton videonya. Kalau misalnya Anda nggak hobi main catur nggak jadi masalah ya. Ngerjain matematika boleh lah ya, atau TTS ya gitu. Kenapa? Karena itu logis ya. Kalau kita bermain catur itu logis gitu ya. Ada jalannya gitu ya. Nggak ujuk-ujuk misalnya nih ya kita main catur tiba-tiba lawan kita KO gitu ya, kalah hanya karena doa gitu. Nggak diterima gitu. Jadi harus logis gitu ya. Ada langkah-langkahnya gitu. Ada step-stepnya. Jadi kalau terjadi banjir ya, tsunami dan lain sebagainya, jangan berpikir bahwa oh ini karena masih enggak, jangan seperti itu ya. Dan mohon maaf ya, waktu saya kecil juga guru saya juga pernah mengatakan seperti ini ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Guru saya ini bukan muslim guys. Ya, beragama minoritas juga ya. Tapi guru saya mengatakan ketika terjadi tsunami gitu ya, terjadi misalnya gempa, oh ini karena maksiat. Bahkan sekelas guru sekalipun ya di Konoha yang nggak semua seperti itu ya, bisa tidak logis berpikir gitu ya, nggak bisa berpikir rasional gitu, nggak ada hubungannya guys antara ya, maksiat dengan gempa gitu ya, dengan kekeringan dan sebagainya, nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya itu guys, itu nggak rasional ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya negara maju, Norwegia, Finlandia, Amerika misalnya, mereka tuh suruh
serba terbuka, tapi nggak ada masalah di sana, masalah kekeringan gitu, gempa nggak ada. Ya kalau misalnya ada masalah-masalah dikit ya nggak jadi masalah, di semua negara pasti punya masalah ya kan. Tapi kalau kita punya masalah tuh jangan nyari kambing hitam gitu, "Oh ini karena maksiat, oh karena Tuhan marah." Nggak ada. Tuhan yang mana memarahi umatnya? Kalau nggak pakai penutup kepala, nggak pakai hijab, nggak masuk akal. Ya, apakah Tuhan itu bijaksana? Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu maha pencemburu, maha pemarah, itu Tuhan buatan kita sendiri, guys. Intinya Tuhan itu maha bijaksana, bukan harus dipuja gitu ya, bukan harus disembah ya. Mari kita berpikir rasional ya. Saya tidak sedang mengajarkan Anda yang nonton video untuk meninggalkan agama ya, bukan. Tapi saya mengajak yang nonton video untuk berpikir rasional ya, berpikir cerdas gitu. Kalau masyarakat kita rata-rata berpikirnya itu logical fallacy ya, dikit-dikit, oh karena maksiat gitu ya, oh karena ini segala macam, kita tidak akan bisa menjadi negara maju, guys. Nggak bakal bisa menjadi negara maju. Kemudian bagaimana dengan Om Netanyahu? Diduga Om Netanyahu mengatakan kepada Iran, kita akan bantu, kita akan memberikan yang namanya bantuan untuk mengatasi krisis air bersih yang ada di Iran. Tapi Iran menolak mentah-mentah. Kenapa? Karena gengsi. Ya, mereka takut gitu ya. Mereka takut termakan budi mungkin kali ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran ini gengsi banget gitu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh ayat-ayat kitab suci? Jelas dong. Sangat jelas. Ayat-ayat kitab suci itu banyak mengisahkan tentang Israel. Ya, Israel jahat, segala macam. Pokoknya dikata-katain gitu ya. Saya juga gak heran banget ya. Kenapa ada negara tertentu gitu, agama tertentu yang menghujat kaum tertentu gitu, menghujat suku tertentu. Saya nggak habis pikir ya kalau ada negara seperti itu ya. Jadi apakah agama mempengaruhi kebencian terhadap suatu kaum gitu, terhadap Israel misalnya? Sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Buktinya kalau kita bandingkan dengan Persia, Persia tidak pernah membenci Israel zaman dulu, zaman Zoroaster ya, waktu Zoroaster mayoritas agama di Persia ya. Nggak ada tuh ya, misalnya nih ya, membenci Israel ya, kemudian memerangi Israel, nggak ada tuh. Ya, nggak ada ajaran Zoroaster seperti itu. Dan ajaran Zoroaster juga tidak mengurusi yang namanya politik. Jadi kalau boleh jujur ya, agama itu sebenarnya seperti partai politik guys ya. Kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi yang nonton video nih ya. Agama itu partai politik zaman purba guys. Beneran. Kalau agama kita itu tidak diperkuat oleh undang-undang agama gitu, undang-undang negara gitu ya, maka agama itu ya sama seperti agama lokal gitu, nggak begitu kuat ya. Jadi yang bikin agama mayoritas di Konoha itu kuat karena mereka dilindungi oleh undang-undang gitu. Dan itu juga yang terjadi di Iran. Kenapa Iran itu mengikrarkan diri menjadi negara agama? Ya karena apa? Karena mereka pengen gitu ya, pengen banget menjadi negara agama. Ya dipengaruhi agama itu sendiri gitu. Apa yang mempengaruhi? Kalau saya perhatikan ya, yang mempengaruhi itu karena doktrin agama itu sendiri. Doktrin agama itu sendiri, agama itu kan mendoktrin guys, mendogma. Jadi mohon maaf ya, orang-orang yang IQ-nya setara dengan gorila itu akan mudah didoktrin. Orang-orang yang IQ-nya itu di bawah gorila itu akan mudah didogma. Karena dogma itu sangat-sangat mudah ya menghipnotis. Jadi agama juga bisa menghipnotis guys, tanpa kita sadari. Makanya kalau kita perhatikan ada orang membunuh atas dasar agama karena terhipnotis. Kalau mereka sadar nggak bakal mau membunuh. Yang namanya membunuh itu kan kejahatan ya. Emang ada Tuhan yang memasukkan umatnya ke sorga ya? Kalaupun sorga itu ada orang pembunuh gitu, nggak mungkin, nggak masuk akal. Cuman kalau saya mengatakan seperti ini nanti saya dimusuhi gitu ya. Kamu pendukung OTN gitu. Kamu pendukung Israel. Enggak. Ya kalau benar benar, kalau salah salah gitu ya. Saya berpihak pada kebenaran, kejujuran ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.